Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kali ini saya akan membekali Anda untuk mampu mendesain soal tes. Jadi teknik penyusunan tes. Soal tes yang bagus, pertama valid. Silahkan nanti Anda pelajari valid. Valid itu bisa mengukur dengan tepat. Ya. Kemudian ciri yang kedua adalah reliable, ajak konstan, di mana soal itu diujikan oleh siapa, kapan saja, kemudian siapa yang memeriksa dan menilai. Hasilnya memiliki kecenderungan yang ajak seperti soal tes TOEFL gitu. Baik. Kemudian ciri yang ketiga yaitu objektif. Objektif itu pada saat disusun, pada saat dilaksanakan dikoreksi, ya, terhindar dari halo effect. Halo effect itu misalnya karena guru dengan muridnya itu kena, ya, presiden masa lalu. Itu misalnya semester lalu seorang siswa itu nilainya bagus, mungkin pada saat ini juga bagus. Kemudian ciri yang keempat yaitu praktis. Kemudian yang kelima yaitu representatif. Dan yang keenam adalah variatif. Kemudian tes didesain sesuai dengan kegunaannya. Jadi assessment test itu berbeda mungkin dengan tes sumatif. Ya. Kemudian menjadi sumber informasi yang berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa. Baik, jenis-jenis tes ada dua. Yang pertama yaitu jenis tes objektif dan IC tes. Nah, IC tes dan objektif tes. Pertama IC tes itu ada yang bentuknya bebas dalam artian testi bisa mendesain soal tesnya itu di mana nanti para siswa bisa menjawab sesuai dengan keinginannya, artinya tidak diberi rambu-rambu tertentu, gitu ya. Ada yang kedua itu model terbatas, tadi sudah diberi rambu-rambunya. Ya, silakan Anda baca sendiri nanti. Ini kelebihan isi tes, ya. Nanti filenya saya kirimkan pada Anda. Ya. Baik, kemudian memang ada kelemahan isi tes, ya. Satu, tidak representatif. Coba koreksinya sulit karena sering tulisan siswa atau mahasiswa itu ya sulit dibaca, ya. Dan kadang bersifat subjektif, koreksi dan pemberian skor tidak bisa diserahkan ke orang lain. Validitasnya kurang memadai. Ya. Baik, kita ke bentuk soal tes yang berikutnya, yaitu bentuk objektif tes.
Ya. Nah, itu ada 5 model bentuk betul salah, menjodohkan, melengkapi, mengisi titik-titik, dan multiple choice item. Jadi model yang ke-5 ini memang sekarang yang paling banyak digunakan, yaitu pilihan ganda. Oke, kita beri contoh satu persatu. Misalnya untuk betul salah, misalnya untuk mengajar bahasa Arab. Nah, ini sebenarnya cukup sederhana, tapi bagi orang yang nggak menguasai bahasa Arab tentu ya sulit. Hadza waladun jamilatun, ya, sahih al khata. Ya, dhahabat Muhammad ilal madrasah, sahih al khata. Ya. Baik, bentuk berikutnya adalah matching. Ya, bentuk menjodohkan. Nah, ini antara soal dengan alternatif jawabannya jumlahnya beda. Jadi untuk memungkinkan supaya nanti pada soal terakhir siswa masih harus mikir. Ya, jadi istilahnya mikir sampai titik darah penghabisan. Karena kalau sebelah kiri dengan sebelah kanan ini dibikin sama, nanti pada soal terakhir ini siswa atau testi sudah tidak mikir lagi. Ya. Bentuk berikutnya yaitu bentuk fill in, mengisi titik-titik. Nah, kalau untuk mengajar bahasa Arab, mengajar Quran hadis ini bagus. Jadi ini bisa untuk mengukur kemampuan hafalan, bisa untuk mengukur kompetensi menulis huruf Arab misalnya kalau digunakan dalam bahasa Arab. Juga bisa digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman atau comprehension. Ya, Nuqtah Muhammadun fis sa'atir rabi'ah. Nah, nanti siswa akan mikir ini saya isi dengan kata apa, nah tulisannya bagaimana. Ya. Berikutnya ada bentuk melengkapi. Ya, melengkapi. Rukun iman kelima adalah, dan seterusnya. Ya. Selanjutnya ada bentuk yang multiple choice item yang tadi saya sebutkan, ini sekarang banyak digunakan. Ya, banyak sekali digunakan. Ada yang berbentuk pertanyaan, kapan talbiyah dibaca para jamaah haji. Ada yang bentuknya adalah isi titik, bangkai, darah dari binatang yang dicekik atau mati dicekik, hukumnya titik-titik. Jadi ini kalau yang pertama tadi pertanyaan, kalau yang ini adalah isi titik-titik. Ya. Ada model MCI berganda. Ya, jadi ini bila 1, 2, 3 betul. Jadi ini yang saya tulis di sini adalah pilihan alternatifnya ya. Nanti ada, tentu masing-masing soal nanti terdiri dari 4 statement. Ya. Kemudian MCI analisis antara hal, pernyataan betul, alasan betul, dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Ya. Ini misalnya pernyataannya misalnya begini. Ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pernyataan betul. Kemudian alasannya apa? Sebab Allah telah memberi anugerah nikmat yang sangat banyak kepada kita.
Jadi itu pernyataan betul, alasan betul, dan ada hubungan sebab akibat. Baik, para mahasiswa, berikutnya model soal berganda analisis kasus. Nah, ini yang sekarang banyak digunakan misalnya pada soal-soal TOEFL. Ya, jadi ada teks yang panjang, kemudian dari teks yang panjang itu kemudian dibikin kira-kira 10 soal. Ya, ini membikinnya memang cukup sulit, tapi ini memang soal tes yang paling bagus untuk saat ini. Nah, ada MCI model dinamik. Jika satu naik maka dua naik, jika satu turun maka dua turun. Jadi ini kalau dalam statistik wide open ini disebut dengan korelasi searah atau korelasi positif. Jika satu naik maka dua turun, jika satu turun maka dua naik. Nah, ini adalah korelasi terbalik atau korelasi negatif. Nah, yang C, jika perubahan pada satu tidak mempengaruhi dua, berarti ini tidak ada korelasi. Nah, contoh soalnya misalnya banyak melakukan kemaksiatan, jadi kemaksiatan naik, kualitas ibadah turun. Nah, ini berarti nanti pilihannya B. Tingkat kerajinan belajar semakin rajin, prestasinya bagaimana? Naik. Berarti ini searah. Nah, ya, jawabannya A. Nah, yang terakhir korelasi model perbandingan kuantitatif. Kalau tadi itu kualitatif, sekarang kuantitatif. Jika misalnya jika satu lebih besar dari dua, jika satu lebih kecil dari dua, atau jika keduanya sama besar atau hampir sama. Misalnya Arab Saudi Aljazair. Ya, berarti ini jawabannya A. Nah, misalnya lagi untuk mengajar tentang zakat, ya, satu niso besaran zakat harta temuan, lalu dua besaran zakat profesi. Ya, maka nanti jawabannya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.